Start News, jendela informasi Anda. Sejumlah perusahaan besar masuk buku hitam DPRD Mandailing Natal. Ketua DPRD, tak satu pun perusahaan di Mandailing Natal yang tak punya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bersua kembali dengan kami tim redaksi Start News menyajikan berita aktual seputar bumi Kornang 9 dan Sumatera Utara. Tim redaksi Start News telah menyediakan beberapa berita untuk Anda di Start News. Semua layak jadi berita, jendela informasi Anda. Kita mulai berita pertama. Ketua DPRD Mandailing Natal Erwin Effendi Lubis terlihat sangat kesal. Pasalnya, dari 23 perusahaan berbentuk perusahaan terbatas yang diundang untuk rapat dalam agenda rapat penanganan masyarakat yang terdampak coronavirus COVID-19 yang berlangsung di Aula DPRD pada Kamis 16 April, hanya 6 perusahaan saja yang hadir di DPRD. Ketua DPRD Erwin Effendi Lubis dalam rapat yang dipimpinnya itu mengatakan, dari sekian perusahaan perkebunan besar yang ada di Mandailing Natal, hanya 3 perusahaan perkebunan yang hadir. Dengan demikian, yang lainnya dianggap masuk daftar hitam. Jujur, tegas Erwin Lubis, rapat ini dibuat untuk mengetahui apa saja langkah perusahaan dalam penanganan virus COVID-19, khususnya masyarakat yang mengalami dampak langsung. DPRD, kata Erwin Lubis, tidak ingin mengemis ke perusahaan. Dia menilai bahwa perusahaan yang tidak hadir sepele terhadap DPRD. DPRD secara tegas dalam agenda ini tidak peduli dengan backing perusahaan yang membuat pihak perusahaan tidak mementingkan rapat ini. Demikian disampaikan Ketua DPRD Mandailing Natal di depan perwakilan perusahaan yang hadir dalam rapat itu. Partisipasi, dalam jumlah pasti partisipasi, tidak ada pemaksaan. Dan juga Bang, bantuan itu kira-kira apa untuk menyalurkan ke masyarakat Bang? Besok akan disalurkan oleh anggota DPR melalui persambungannya di tengah-tengah masyarakat, yang mungkin kepala desa, mungkin kepala lorong atau apa. Apabila ada permainan di sini Bang, nanti hampir kita pastikan tidak akan ada permainan, karena kita juga tidak meminta dalam bentuk uang. Kalau memang itu bentuk bahan itu akan kita terima. Tapi yang jelas, yang bisa kami ambil dan petik dari situasi ini, kami sangat berterima kasih kepada perusahaan yang hadir, dan kami sangat mengutuk terhadap perusahaan yang tidak hadir. Bang, dari 23 perusahaan yang diundang ada 6 perusahaan, termasuk 3 perkebunan kan? Ya. Apa tanggapan Abang terhadap perusahaan yang memang tidak empati terhadap COVID-19 ini? Ya mungkin merasa hebat sendiri, mungkin merasa tidak peduli dengan situasi ini, dan mungkin juga ada kemungkinan ya mereka merasa tidak perlu dengan DPR, karena hubungan mereka kan hanya dengan pemerintah atau mungkin dengan lembaga hukum. Apa langkah DPR nantinya? Kita akan lakukan tindakan, kita akan memanggil kembali, dan kita pastikan akan melakukan pemanggilan kembali. Artinya tidak tertutup kemungkinan akan membongkar sesuatu hal yang memang sangat dicurigai? Terbuka kemungkinan untuk itu, karena tidak ada satupun perusahaan yang bisa semestinya di Mandailing Natal. Tidak ada satu perusahaan pun. Saya jamin tidak ada satu perusahaan pun yang tidak ada masalah di Mandailing Natal. Dijelaskan Erwin, DPRD Mandailing Natal tidak membicarakan CSR perusahaan. DPRD Madinah hanya ingin tahu apakah perusahaan telah berbuat dalam hal penanganan COVID-19 ini, khususnya warga yang mengalami dampak langsung. Dalam agenda rapat dengar pendapat itu, setiap perusahaan melaporkan apa saja agenda-agenda perusahaan dalam penanganan virus corona ini, termasuk pembukaan posko, penyemprotan cairan disinfektan ke rumah penduduk, dan bantuan langsung kepada warga yang mengalami dampak virus corona ini. Dari catatan Start News, perusahaan perkebunan yang hadir dalam rapat tersebut, yakni PT PSU, PT Alam, dan PT Gruti. Sementara perusahaan lain yang hadir adalah PT Sorik Mas Mining yang bergerak di bidang tambang, perwakilan PLN, serta PT BPR yang bergerak di bidang simpan pinjam. Tim redaksi Start News melaporkan.
Baik, sahabat Instat FM. Berita berikutnya akan kami sajikan selepas pariwara berikut ini. Kabupaten Mandeling Natal termasuk daerah yang rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Oleh sebab itu, mari kita melakukan langkah-langkah mitigasi bencana dan bersama-sama melakukan pencegahan dini. Biarlah rekening listrik Anda mulai tanggal 2 hingga tanggal 20. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan PT PLN Persero Rayon Panyabungan. Ayo olahraga dengan olahraga yang teratur. Jadikan hidupmu lebih panjang dan berharga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mandeling Natal. Pengguna kendaraan bermotor untuk terciptanya tertib parkir. Layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mandeling Natal. Bangun daerah ini dengan bayar pajak. Bayarlah pajak daerah dan retribusi daerah. Awasi penggunaannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Mandeling Natal. Terima kasih Anda masih bersama kami di Start News. Semua layak jadi berita, jendela informasi Anda, sajian berita aktual seputar Bumi Kordang 9 dan Sumatera Utara. Baik, sahabat Start News. Luapan emosi Ketua DPRD Mandeling Natal ini muncul akibat 23 perusahaan yang diundang DPRD dalam rapat dengar pendapat terkait langkah perusahaan dalam penanganan dampak COVID-19 di masyarakat. Hanya 6 perusahaan yang hadir, 3 diantaranya dari perkebunan. Dalam hasil rapat dengar pendapat bersama perusahaan setingkat PT di Mandeling Natal, perusahaan yang hadir mengaku siap menerima masukan dari Dewan yang terhormat dan pemerintah dalam rangkaian penanggulangan dampak sosial yang dihadapi masyarakat akibat virus COVID-19 ini. Ya mungkin merasa hebat sendiri, mungkin merasa tidak peduli dengan situasi ini, dan mungkin juga ada kemungkinan ya mereka merasa tidak perlu dengan DPR karena hubungan mereka kan hanya dengan pemerintah atau mungkin dengan lembaga hukum. Apa langkah DPR nantinya? Kita akan lakukan tindakan, kita akan memanggil kembali dan kita pastikan akan melakukan pemanggilan kembali. Artinya tidak tertutup kemungkinan akan membongkar sesuatu hal yang memang sangat dicurigai? terbuka kemungkinan untuk itu, karena tidak ada satupun perusahaan yang bisa semestinya di Mandeling Natal. Tidak ada satu perusahaan pun. Saya jamin tidak ada satu perusahaan pun yang tidak ada masalah di Mandeling Natal. Demikian sajian informasi aktual ini kami hadirkan. Mewakili tim redaksi Start News, saya Hairudin Paslas Regar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Start News, jendela informasi Anda.